Kali ini kita akan bahas sesuatu yang keren banget, yaitu teori dari seorang pemikir hebat dari abad ke-14 tentang kenapa sih sebuah peradaban itu bisa bangkit, jaya, terus runtuh. Coba deh kita mulai dengan satu pertanyaan besar. Pernah kepikiran nggak kalau sebuah negara itu bisa lahir, tumbuh, dewasa, jadi tua, dan akhirnya mati? Persis kayak makhluk hidup. Oke, jadi begini peta bahasan kita. Pertama, kita lihat konsep rentang hidup bangsa. Lalu, kita bedah apa itu perekat masyarakat. Setelah itu, kita masuk ke 5 fase kemunduran. Cari tahu apa aja tanda-tanda keruntuhan, dan yang terakhir, kita tutup dengan psikologi kekalahan. Nah, menurut seorang filsuf bernama Ibn Khaldun, negara itu bukanlah sesuatu yang abadi. Justru, beliau melihatnya seperti organisme yang punya siklus hidup alami. Jadi menurut dia, sejarah itu ya muter-muter aja, ada siklus lahir, tumbuh, stagnan, menurun, sampai akhirnya mati. Artinya, apa yang terjadi sekarang sebenarnya itu udah pernah kejadian sebelumnya. Gak ada yang benar-benar baru. Dan yang menariknya, dia bahkan ngasih angka loh, rata-rata umur sebuah negara itu katanya sekitar 3 generasi, atau ya kurang lebih 120 tahun. Terus apa sih yang jadi mesin penggerak siklus ini? Nah, semuanya itu berpusat pada satu konsep inti yang disebut asobiah. Asobiah ini adalah faktor paling penting buat kelangsungan hidup sebuah bangsa. Gampangnya, ini tuh kayak lem sosialnya. Semangat kolektif dan rasa persatuan yang bikin masyarakat bisa mencapai hal-hal besar bareng-bareng. Lem ini bisa datang dari mana aja, bisa dari ikatan keluarga, dari kesetiaan dalam satu kelompok, atau bahkan dari sebuah misi dan tujuan bersama yang kuat banget, yang bisa menyatukan semua orang. Oke, bagian paling menariknya nih, gimana caranya asobiah yang sepenting itu bisa terkikis seiring berjalannya waktu? Nah, Ibn Khaldun membaginya jadi 5 fase yang jelas banget. Jadi perjalanannya gini, awalnya di fase fondasi, asobiah itu kuat banget, semangat persatuan membara. Lalu masuk ke fase konsolidasi, di mana pemimpin mulai memusatkan kekuasaan. Ironisnya, ini justru mulai melemahkan semangat kolektif. Generasi berikutnya masuk fase berpuas diri, di mana mereka cuma nikmatin kemewahan dari kerja keras leluhurnya. Ini kemudian mengarah ke fase pemborosan, masyarakatnya jadi malas, foya-foya. Dan akhirnya sampailah di fase runtuh. Asobiah udah hilang sama sekali, negaranya keropos dari dalam, dan tinggal tunggu waktu buat digantikan. Oke, jadi kalau sebuah bangsa lagi di fase kemunduran, gejalanya apa aja sih yang kelihatan di kehidupan sehari-hari? Dari sisi politik dan ekonomi, ya Anda bakal lihat solidaritas sosial mulai goyah, orang-orang lebih mentingin kesenangan pribadi daripada kebaikan bersama, elitnya hidup mewah dan suka pamer, sementara pajak makin tinggi buat nutupin pengeluaran negara yang boros, padahal masyarakatnya nggak produktif. Sementara dari sisi sosial, wah makin kelihatan lagi. Kesenjangan si kaya dan si miskin makin lebar, ketidakadilan di mana-mana, moral dan etika merosot, terutama di kalangan pemimpin. Terus muncul budaya malas, gak mau susah, dan yang paling parah, gak mau dengerin nasihat atau berubah. Jadi, intinya tuh di sini. Ada pergeseran besar dari masyarakat yang dibangun di atas semangat pengorbanan bersama, menjadi masyarakat yang didominasi oleh egoisme dan kepentingan masing-masing. Tapi, dari semua faktor eksternal tadi, ada satu kondisi internal yang menurut Ibn Khaldun jadi pukulan terakhir. Titik di mana udah nggak ada jalan buat kembali lagi. Beliau bilang, sebuah bangsa itu bisa aja hancur fisiknya, tapi masih mungkin bangkit lagi. Yang nggak bisa itu kalau mentalnya, psikologisnya, udah runtuh duluan. Mentalitas kalah ini kayak gimana sih? Ya, mulai dari meniru-niru budaya bangsa lain yang dianggap lebih hebat, sampai meremehkan sejarah dan prestasi sendiri. Muncul rasa pesimis sama masa depan, kurang percaya diri, dan nggak punya inisiatif. Pokoknya merasa inferior. Nah, teori dari ratusan tahun lalu ini jadi relevan banget kan? Ini seolah-olah ngajak kita buat ngaca dan bertanya pada diri sendiri, kira-kira gimana ya kondisi lem sosial dan semangat kolektif kita saat ini?